Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tasafa bil kamalat. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad alladzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi alladzina fa'alul hasanat wajtanabus sayyi'at. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma silna mimman yusiluna ilaik wajma'na mimman yajma'una alaik wa yassir lana minal a'malis salihah ma yujibu lana zulfa ladaik. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan para habaib, para berniat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah kita selalu di dalam limpahan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan rahmatnya dan inayahnya pada ini malam kita dikumpulkan Allah subhanahu wa ta'ala di majelis yang mulia, di tempat yang penuh barakah, dengan niat yang sama, dengan tujuan yang mulia, adalah acara majelis zikir dan salawat. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat aulia wassalihin, semua dosa-dosa kita diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Diampunilah semua dosa-dosa ibu bapa kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, disembuhkan semua penyakit-penyakit kita, terutama penyakit yang penuh di dalam batin hati kita, dan mudah-mudahan kita semua selalu bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan, kecintaan, dan mudah-mudahan nantinya kita dikumpulkan Allah subhanahu wa ta'ala bersama-sama Rasulullah, bersama-sama awliya wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan nasihat dengan penuh kasih sayang terhadap umatnya. Kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amaniyah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi adalah umatku yang cerdas, umatku yang mempunyai akal yang sehat, selalu mengalahkan nafsu. Sebab kita ini adalah sebagai manusia, ada punya nafsu, ada punya akal. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, antara nafsu dan akal kadang mau bersatu. Nafsu selalu mengajak lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akal mengajak kita supaya ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa mengalahkan nafsu. Kita isi dengan bersalawat, dengan membaca puji-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puji-pujian kepada aulia wassalihin. Mudah-mudahan kita bisa diberi ikhlas dan istiqomah. Ditambah lagi kata Nabi, umatku yang cerdas adalah selalu beramal
membikin sangguan amal menghadap mati, amal untuk setelah mati. Kita ini kadang-kadang hidupnya salawasa, langsung mati, lang pangkat mati, lang susah hulu mati. Kalau kita ingat dengan mati, mati adalah akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedapat mungkin kita adalah beramal. Kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, usahakan kita tuh senang kalau ilmu itu bertambah, amal bertambah, senang. Jangan sampai senang, kata beliau, hanya dengan harta saja atau hanya pangkatnya bertambah. Sebab pangkat dan harta kada terbawa. Yang terbawa adalah ilmu dan amal. Yang menyenangi kita, yang mendampingi kita, yang menjinaki kita di alam barzah adalah ilmu dan amal. Mudah-mudahan anak cucu kita selalu suka menggali ilmu agama, mudah mengamalkan ilmu agama dan menyampaikan ilmu agama. Ilmu yang paling penting dikaji adalah ilmu yang manfaat, yang menimbulkan kita kenal kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, sedangkan orang nang lemah, orang nang kada berakal, nang kada cerdas, selalu mengikuti keinginan nafsu dan mencita-cita kepada Allah dengan hanya angan-angan, dengan hanya cita-cita. Ingin alim tapi mengaji kada, hendak sugih tapi berumur, itu hanya angan-angan, hanya cita-cita. Harus kita amanu wa aminu, beriman dan beramal. Kita buktikan tanda iman kita, selalu kita beramal soleh, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Tapi kata Imam Ghazali, yang sangat sulit adalah meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu jalan supaya mudah kita berwirid atau beramal harus dengan berjamaah. Penting kita menampakkan kekuatan Islam, kejayaan Islam adalah dengan berjamaah, dengan sholat dengan berjamaah, menuntut ilmu dengan berjamaah. Apabila kita beramal beribadah dengan berjamaah, jelas cepat makbulnya. Karena di antara jamaah ini ada nang hatinya lebih hebat pada kita, ada keimanannya lebih kuat pada kita, ada akhlaknya lebih mulia pada kita. Sehingga dikatakan oleh Imam Ghazali, para ulama, apabila kita mengumpul, kita tuh mengambil barakah, bukan membagi barakah. Kalau membagi barakah berasa wali, berasa hebat. Mengambil barakah karena umat Islam berkumpul ini masing-masing mempunyai cahaya iman, cahaya syahadat, cahaya keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu di dalam ini jamaah ada yang lebih alim pada kita, kita ambil barakahnya. Ada yang ibadahnya lebih banyak pada kita, kita ambil barakahnya. Sehingga kata almarhum guru sekumpul, apabila berkumpul hanya 40, ada satu yang dipandang Tuhan, nang doanya dimakbulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau malam ini lebih pada 40 ya kan? Jelas di sini ada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah lagi di majelis ini kita baca Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
banyak limpahan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu salawat kita baca dibalas Allah dengan 10 macam rahmatnya. Salah satu 10 macam rahmatnya Allah kita akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Dalam kesempatan ini ulun hendak mengijazahkan 2 macam kitab. Adalah kitab yang pertama adalah Manaqib Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kitabnya bahasa kita supaya mudah paham. Kalau bahasa Arab kadang pahamnya ya kan. Di dalam Manaqib ini tentang akhlak-akhlaknya Sayyidah Khadijah, tentang sifat-sifatnya Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah sebelum menjadi bini Nabi sudah cinta dengan Nabi, memandang khususiyahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap melihat Nabi selalu hatinya cinta, karena Sayyidah Khadijah dikehendaki Allah mendapat keuntungan, sudah ditaksis oleh Allah. Beliau menjadi golongan yang sa'adah, yang beruntung. Salah satu tanda kita mendapat keuntungan, hati kita cinta dengan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Harus kita umat Islam lebih cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semua bini Nabi itu adalah ibu kita. Wajib kita mentaklim, wajib kita mencintai. Apabila bini Nabi itu adalah mama kita, ummahatil mu'minin, jelas Rasulullah itu adalah abah rohani kita. Mudah-mudahan kita pandai menjadi umat Nabi yang menyenangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu keistimewaannya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, beliau adalah awal orang percaya kepada Nabi dari golongan dunia. Belum ada yang lain percaya lawan Nabi, Sayyidah Khadijah sudah. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, beliau cinta beriman kepada Nabi, maka usahanya dilebihkan, kekayaannya lebih dari yang lain karena cintanya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Sayyidah Khadijah sugih kaya? Sebab kekayaannya gasan Nabi, sehingga turunlah ayat kepada Nabi, wa wajadaka ailam fa'awna. Dulunya engkau hai kekasihku Muhammad susah, sekarang engkau adalah kaya. Kayanya dengan harta Sayyidah Khadijah. Nah, jadi kalau kita ingin usaha kita diberkahi Allah, ditambah-tambah Allah, kita gunakan gasan kepentingan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Istilah dalam kitab itu ya zakat sedekah, zakat sedekah. Ini hendak sugih, hendak banyak melimpah-limpah duit, tapi apik, tapi engken. Kadang-kadang pokoknya sugih aja tapi apik. Kadang-kadang nang sugih ini datang lawan penyedia masjid, apalagi panitia nang belum cukup, bahaya panitia banyak kaya, yang menyumbang kah, kada aja baca pun aja dibungul ya, kada paham nang iyanya orang nang sugih itu adalah ibadahnya sosial. Sayyidah Khadijah sugih tapi beliau sosial. Sebab harta ini adalah hanya titipan, hanya pinjaman, bukan kita memiliki. Duit datang ngabaduni, pangkat datang ngabaduni, pakaian datang ngabaduni. Buktinya kita keluar daripada rumah itu kecilannya adalah biar membawa duit, adalah baju
dilanjang. Ada jadi kampungku baik bajalbab itu kisah aja ya lah. Bajalbab dia apa sekali cawat babu tergantung. Nah itu hanya kisahnya ya. Ada danang sugihnya. Apabila kita mengaku hamba susah, tahaqqaq bipaqika yumiddakallahu bihina. Ikam wajib beradab lawan Tuhan mengaku hamba susah, fakir, niscaya Allah melimpahkan kekayaannya kepada engkau. Jadi penting kita duduk di dalam sifat kehambaan. Hamba adalah sifatnya susah, hamba sifatnya jahil. Allah akan melimpahkan anugerahnya kepada kita. Kata Imam Ibnu Athaillah, penting kita duduk di dalam ubudiyah, kita akan mendapat limpahan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya jasidin innamas sadaqatu lil fuqara. Pahaman sidin ingin dapat anugerah Allah, kita harus mengaku fakir, mengaku hamba, mengaku kada misi apa-apa. Nah jadi manaqib Sayyidah Khadijah ini kalau bisa diamalkan setiap tanggal 11. Sebab Sayyidah Khadijah meninggalnya tanggal 11 bulan Ramadan ya. Pada kawa saban bulan membaca manaqib sidin setahun sekali ya kan, waktu wafatnya Sayyidah Khadijah. Pada kawa juga bangsa umur hidup sekali kita membaca manaqib sebagai tanda kita cinta dengan aulia. Cinta dengan aulia sebagai tanda betul kita cinta dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah lagi ini manaqib ahlul bait, Rabat Nabi, keluarga Nabi. Punya Habib Abdullah Al-Haddad, wa min tamami mahabbatin Nabi mahabbatu ahli baitihi wa ashabihi. Tanda betul kita cinta dengan Nabi adalah kita tuh mencintai keluarga Nabi. Ini adalah diri Nabi, penting kita cintai. Apabila kita membaca manaqib orang soleh, penting kita lihat halnya, sifatnya, akhlaknya. Kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, apabila engkau sedang membaca manaqib orang soleh, lihatilah nasihat-nasihatnya, perkataannya, hal ihwalnya. Lisanul hal absah min lisanil maqal ya. Dan di sini kita akan mengijazahkan qasidah al-Burdah. Nisbahnya kepada Al-Imam Syekh Muhammad bin Said Al-Busiri. Kata gurunya Datuk Kasful Syekh Yahya bin Abi Liman, qasidah Burdah ini di sini wahiyya wirdun min awradit tariqatis sajiliyah. Salah satu wirid daripada tariqat sajiliyah adalah membaca qasidah. Orang baik itu hendak masuk tariqat sulit, cara-caranya malam makan dan membaca wiridnya. Orang Bangil mempunyai wirid tentang apa? Naqsabandiyah, yang diamalkan beliau wirid daripada Naqsabandiyah adalah khawatim hawajatan. Adapun qasidah Burdah ini wihidan daripada sajiliyah. Nisbahnya kepada Imam Abul Hasan As-Sajili. Sebab penyusun qasidah Burdah ini adalah khalifah daripada Imam Abul Abbas Al-Bursi. Sedangkan Abul Abbas Al-Bursi ini khalifahnya Imam Abul Hasan. Kita membaca Burdah sama membaca Maulid. Di dalam Burdah ini tentang kelahiran Nabi, tentang mukjizat Nabi, tentang akhlak Nabi, tentang sama'il Nabi. Ada ulama yang mengatakan kita membaca Burdah sekali sama kelebihannya membaca Dalail sebelum.
Karena ini luar biasa tawajuh sidin, ta'alluq sidin dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut namanya burdah, adalah sebuah selendang. Setelah beliau menyusun ini burdah, beliau dimimpi Nabi, dikasih Nabi selendang sebagai Nabi senang dengan qasidah yang disusun oleh beliau. Nah, ini adalah khasiatnya. Setiap bait-bait itu ada mengandung khasiatnya. Karena ulama menyebutkan ini khasiatnya ini khasiatnya. Ada lagi yang mengatakan burdah ini namanya bur'ah, adalah untuk kesembuhan segala penyakit. Yang utama kita ini banyak penyakit apa? Penyakit kolernya. Koler baca kalau bakesah kalau mengantuk. Apalagi bakesah beginian atas bawah bangun jaga. Bah bakesah Nabi, bakesah wali-wali pada cucu kita ya. Ini sifat kita ya. Kata Al-Imamul Haddad, apabila kita ni beramal beribadat kada tapi semangat, baba bendek semangat, itu kada lainnya sini akibat bungul, akibat jahil, kada tahu. Ada juga di sini itu akibat makanannya, minumannya banyak subhat, banyak kada halal. Lalu maulah beramal itu kada semangat. Nah, kebanyakan kita berusaha berdagang tanpa ilmu. Datang kepada ulama kada dapat hukum, hanya minta bantuan. Nah, padahal lihati akhlaknya sahabat Nabi, datang kepada Nabi bertakun masalah. Ulunlah berdagang kaya pandangan agama bolehkah kada? Ya ulama lah kadang ikam dagang apa? Ulun berjual kodok. Kodok tu kada kodok yang membelikan najis ya. Harus kita datang kepada ulama, ingin menjadi yang halal, menjadi halal, wajib mengetahui ilmu bagaimana yang halal, bagaimana yang kada halal, wajib. Dalam kitab Sullamul Taufiq dikatakan oleh ulama, tiap-tiap dagang dan usaha tanpa ilmu hasilnya jin kada halal, bisa mengandung riba, mengandung syubhat. Akibat makan yang kada halal, maulah kita beramal kada semangat. Termasuk kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, nang maulah kita kada tapi cangkal beramal beribadat akibat penyakit hati, sombong, bikin dengki, suka sangka jahat. Nah, jadi penting kita ni mengaji mengobati hati. Uji Imam Ghazali, hati kita ni ada penyakit, obatnya dua, ilmu dan amal. Orang masuk neraka akibat penyakit hati. Kadang-kadang orang masuk neraka itu karena basangkadian atau gatalan, tetapi karena kesombongannya, karena hasadnya, karena dengki. Lalu qasidah burdah ini bagus kita amalkan seminggu sekali atau tiap malam. Orang dahulu membaca burdah itu macam-macam kaifiatnya. Satu bait baca Maulaya sallallahu alaihi wasallam. Dulu kumpul waktu kamatun yang harus sempat baca qasidah burdah sampai sebelum bait baca Maulaya sallallahu alaihi bagusnya baik. Sampai kalimat Maulaya sallallahu alaihi wasallam itu salawat dari Nabi. Kalau kita bosan dulak, nah bisa kita baca tiap-tiap puasa. Nah, ini sifatnya bacaan. Jangan sampai salah baca. Bila salah baca, karena salah makna. Dia membaca maulid salah baca, sekali baca walaupun terpaksa. Ada maknanya itu yang harus kita kayak bacaan sini, kayak bacaannya, nah, supaya ada maknanya. Sudah baca Pak, bisa bacaannya harus kita paham. Nah, ini kisah Nabi, ini hal Nabi.
supaya kita betul-betul asiknya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi dua macam ini buku tentang manaqib Sayyidah Khadijah Rasulullah mudah dengan ada salah-salahnya kepada semua ibu jamaah Qot Ajis. Nah, mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat aulia wassalihin, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dengan ikhlas, dengan istiqomah, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi. Allahumma salli Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil badan wa shifaiha wa sallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka ma sa'alaka bihi 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nasta'adha ma ista'adha bihi 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa likal bala wa la hawla wa la quwwata. Allahumma aslih dhurriyyatana wahdihim ila sabil rasyad. Allahumma aslih dhurriyyatana wahdihim ila sabil rasyad. Allahumma aslih ذريتنا واهدهم إلى سبيل الرشاد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغيرا وليجعلنا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ودعاء لا يسمع. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا خاسرين. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بقوم فتنة وتوفنا من غير مفتون. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغيرا وليرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله الآخر. ربنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجل بها الأموال والفلوس والمدعوم والملبوس جوهر الشرف. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.